Terima kasih sudah memilih video ini. Kali ini saya akan meneruskan diskusi sharing tentang bagaimana caranya apabila kita ingin menggantikan air radiator yang sebelumnya menggunakan air biasa, air jeding, air ledeng, karena akan menimbulkan banyak karat di bagian-bagian pendinginan dari mesin ini, dan kita nanti akan menggantikannya menjadikan air coolant. Ya, kita akan hijrah menuju air coolant karena air radiator yang menggunakan air biasa ini sudah terbukti akan menyebabkan karat, akan menyebabkan plak, dan bahkan juga ada potensi nanti overheat apabila ada kebuntuan. Ini untuk reservoirnya, walaupun udah beberapa bulan ini saya menggunakan air jeding meneruskan dari kebiasaan pemiliknya sebelumnya, tapi ini saya akan merubah, akan hijrah menuju air coolant. Dan benar seperti diskusi-diskusi sebelumnya bahwa kita tidak bisa langsung merubah dari air biasa menjadi coolant hanya sekali drain saja. Tetapi prosedur pada video ini teman-teman sebaiknya juga melakukannya, yaitu yang pertama, lepaskan terlebih dahulu termostat, karena termostat ini juga secara detail juga sudah saya sharing di video sebelumnya, karena penyempitannya itu sangat berpotensi berada di termostat. Ya, ini baut terakhir, baut kedua dari housing termostat. Itu dia termostatnya, teman-teman bisa lihat masih ada cucurannya karena memang masih ada satu lubang untuk balancingnya. Ini kondisinya kita cek saja seperti apa termostat kondisinya ketika kita sudah terlalu lama menggunakan air biasa. Nah, ini berkumpul kerak karat ada di termostat ini. Teman-teman bisa membersihkan atau menggantikannya langsung juga boleh. Ini kita lihat bagaimana kondisi dalamnya. Walaupun sudah beberapa bulan ini saya bersihkan menggunakan air biasa terus, tapi tetap saja teman-teman, ini kerak karat akan masih berkumpul. Jadi kalau misalnya teman-teman langsung merubah menjadi coolant, kerak karat ini akan rontok dan mungkin akan menyumbat di beberapa tempat. Dan ini tanpa termostat. Ini saya pasangkan lagi housingnya karena kita akan melakukan sirkulasi flushing sebelum nanti kita pasangkan kembali termostat yang sudah bersih, dan juga kita gantikan air biasa menjadi coolant. Pelepasan termostat ketika flushing selain juga untuk efektivitas kerja, karena kalau pakai termostat dia akan terbuka hanya ketika suhu dari air radiatornya sudah sekitar lebih dari 82 derajat Celcius. Tapi kalau kita bypass seperti ini, mungkin dia sudah bisa bersirkulasi efektif walaupun tanpa suhu yang terlalu tinggi. Jadi kita masih bisa kerja berulang-ulang, flushing berulang-ulang tanpa harus membutuhkan waktu yang lebih lama lagi. Sebenarnya selama unit ini saya pegang, air radiatornya adalah air destilasi, cucuran air AC. Jadi bukan air ledeng, yang menurut saya harusnya sih kerak tidak timbul, tetapi karat masih timbul. Jadi air destilasi pun masih bisa menimbulkan karat. Oke, untuk flushing yang pertama, karena saya tidak mendapatkan radiator flush, tidak ada cairan untuk ngeflash radiator, saya menggunakan air cucuran AC saja. Sementara untuk memastikan, nanti kita lihat perbandingannya, kita lihat kondisinya ketika air flushing pertama seperti apa, kedua seperti apa, dan berikutnya. Ya, tanpa adanya termostat, air radiator langsung bergerak, langsung bersirkulasi. Walaupun temperatur dari radiator ini belum terlalu tinggi, inilah keefektifan kenapa kita harus melepas sementara dari termostat tersebut. Oke, ini kita biarin bersirkulasi. Teman-teman bisa lihat dari sisi atas pun ini karat-karat airnya pun udah berubah warna. Jadi kita panasin aja, tidak masalah. Ini kalau digas jadinya sirkulasinya juga kencang. 5 atau 10 menit engine berjalan, engine on,
bersirkulasi, kita biarin saja. Untuk selanjutnya kita drain. Untuk draining atau membuang air radiator, cukup di bawah radiator pasti ada baut seperti ini teman-teman. Tinggal kendorkan saja sampai air ngocor. Dan kalau airnya kecil, silahkan dibuka untuk tutup radiator bagian atas. Biar tidak vakum, maka dia akan terlepas lebih bebas lagi. Oke, ini biarkan drain. Dan ini air sampel untuk drain pertama. Kita tandain nomor 1, nanti kita perbandingkan dengan nomor 2 dan berikutnya. Dan lakukan hal tersebut secara berulang teman-teman. Lakukan berulang, tidak bisa sekali saja, tetapi lakukan berulang untuk memastikan bahwa seluruh saluran sudah normal bersirkulasi, tidak ada lagi kotoran yang mungkin mengganggu. Walaupun mungkin tidak terlalu bersih, tapi dengan cara untuk sirkulasi terus menerus, mungkin dia akan bisa lebih baik. Ya, ini setelah bersirkulasi 5-10 menit, kita drain lagi sampel kedua. Sambil biarkan saja dia sampai habis, tetapi kita ambil sampel di awal saja. Ini kita tandain, sepertinya tidak sekeruh nomor 1, tetapi juga masih keruh teman-teman. 2 kali sirkulasi masih keruh. Kita lanjutkan untuk yang ketiga dengan prosedur yang sama. Ini ketika 3 kali berarti sudah sekitar 30 menit. Ini masih menguning tetapi sudah tidak sekeruh nomor 1 atau 2. Ini saya rasa cukup. Kita akan melanjutkan lagi prosesnya, karena ini kalau ingin sampai bersih pun silahkan, tetapi dengan kekeruhan seperti ini saya rasa juga sudah cukup. Ya, untuk proses keempat ini saya akan mencampurkan air coolant, tetapi tidak full. Saya akan mencampurkan sekitar 1 liter lah. 1 liter kita isikan coolant biar dia berkenalan dengan radiatornya, dengan sistem pendinginnya. Tapi ini saya masih campurkan dengan air destilasi teman-teman. Jadi karena saya tidak mendapatkan radiator flush, ini prosedur ini saya lakukan. Tetapi kalau misalnya teman-teman punya radiator flush, mungkin akan lebih pendek. Mungkin hanya 3 kali sudah cukup bersih dan udah siap menggunakan coolant. Cuman karena saya tidak mempunyai radiator flush, ini saya masih menggunakan coolant tapi tidak terlalu full. Dan kenapa saya masih pakai campuran air destilasi? Karena nanti saya masih harus membongkar lagi, memasang lagi termostat sebelum nanti kita isikan coolant secara penuh. Dan ini juga masih observasi teman-teman, apakah memang yang coolant dengan separuh dosis saja. Kita lihat seperti apa hasilnya. Ya, saya rasa ini lennya sudah cukup bersih. Ini sudah saya nyalakan sekitar 30 menit untuk sesi yang terakhir ini. 30 menit dan ini saya dinginkan. Ternyata sudah terlihat sudah cukup bersih. Oke, ini kita perbandingkan yang nomor 1, 2, 3 dan ini yang keempat. Sebelum nanti kita pasangkan termostat dan kita isikan coolant yang baru. Dan inilah 4 sampel untuk yang pertama, kedua, ketiga, keempat, sirkulasi terus menerus. Dan teman-teman mungkin bisa menjadi acuan apabila kalau dari 1 ke 2 ini masih kotor. Jadi kalaupun langsung 2 langsung isi coolant, maka si coolantnya akan memakan atau membersihkan kerak lebih banyak. Dia akan bekerja lebih banyak dan mungkin akan stuck di beberapa bagian. Itulah yang menyebabkan kebocoran, high pressure ataupun kondisi-kondisi lainnya. Dan apabila langsung coolant, tentu saja coolant ini punya anti karat. Dia akan memakan ataupun merontokkan karat-karat. Dan kalaupun langsung dipakai, maka karat-karat tersebut tidak terlepas teman-teman. Jadi memang harus bertahap, karatnya bersih duluan, barulah kita menggunakan coolant.
Itu saja sharing dari kami. Terima kasih. Silahkan selalu like dan subscribe channel Doni Seno Haji untuk informasi-informasi menarik lainnya.